Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi semuanya. Bapak doakan mudah-mudahan kalian semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta selalu ada dalam kesehatan. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2 yaitu pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Muatan pelajarannya meliputi 2 mata pelajaran, yaitu mata pelajaran IPA dan IPS. Baiklah, akan segera kita mulai. Untuk muatan pelajaran yang pertama adalah muatan pelajaran IPA. Nah, pada muatan pelajaran IPA ini, yang pertama-tama kita akan belajar mengenai faktor penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan manusia, ya. Jadi secara sederhana, bernapas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Organ pernapasan manusia terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat hukuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup tak sehat. Nah, berikut ini adalah faktor penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan manusia, ya. Gangguan pada organ pernapasan manusia dapat terjadi karena adanya faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal timbul dari kebiasaan atau gaya hidup tidak sehat dan lingkungan. Sementara itu, faktor internal timbul dari faktor genetik, penyakit bawaan sejak lahir, serta hormon dan jenis kelamin. Nah, apa saja penyebab terjadinya gangguan pernapasan? Nah, berikut ini adalah faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang pertama adalah faktor kebiasaan atau gaya hidup tidak sehat. Beberapa kebiasaan atau gaya hidup yang dapat menimbulkan gangguan pada organ pernapasan manusia antara lain kebiasaan merokok, kurang berolahraga, kurang tidur, stres, dehidrasi, dan penyalahgunaan alkohol. Yaitu faktor kebiasaan atau gaya hidup yang tidak sehat. Selanjutnya yang kedua, faktor lingkungan. Gangguan pada organ pernapas manusia dapat terjadi akibat kondisi udara di lingkungan sekitar yang telah tercemar oleh asap, debu, dan virus. Udara dingin serta konsumsi makanan dan minuman yang tidak higienis juga dapat memicu gangguan pernapasan. Selanjutnya yang ketiga, faktor penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan yaitu faktor penyakit bawaan sejak lahir. Penyakit bawaan sejak lahir biasanya ditularkan oleh ibu hamil yang merokok ke janin yang dikandungnya. Seorang ibu yang merokok saat anaknya di dalam rahim dapat menyebabkan kerusakan paru-paru pada janin. Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan manusia, ya. Yang keempat adalah faktor genetik atau keturunan. Faktor besarnya kekuatan genetik atau keturunan memiliki andil yang menyebabkan gangguan pernapasan. Contohnya, seseorang yang mempunyai orang tua atau kakek nenek yang mengidap asma mempunyai resiko yang lebih tinggi terkena asma. Nah, itu ya yang keempat. Selanjutnya yang kelima,
faktor gangguan pada organ pernapasan itu yaitu faktor hormon dan jenis kelamin. Saat masa kanak-kanak, laki-laki 2 kali lebih beresiko terkena gangguan pernapasan dibandingkan dengan perempuan. Namun saat dewasa, perempuan cenderung lebih beresiko dibandingkan laki-laki. Itu faktor hormon dan jenis kelamin. Kita lanjutkan ya. Masih muatan IPA ya. Selanjutnya yang kedua yaitu kita akan mempelajari penyakit-penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia. Nah ya, terhirupnya udara yang tercemar dapat menimbulkan penyakit pada organ pernapasan. Kita harus menjaga agar sistem pernapasan kita tetap sehat dan terhindar dari beberapa jenis penyakit berikut ini. Yang pertama, penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia yaitu TBC ya, tuberkulosis. TBC atau disingkat dengan tuberkulosis adalah penyakit radang paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri tuberkulosis. Bakteri ini menyebar melalui udara. Gejala penyakit TBC antara lain mudah letih, batuk berdahak, nyeri di dada, berat badan terus menurun, tubuh membungkuk, bahu naik, serta sering demam. Nah itu ya, penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia. Itu adalah penyakit TBC. Selanjutnya penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia yang kedua adalah asma atau sesak napas. Asma terjadi karena penyempitan pada bronkus dan bronkiolus yang disebabkan oleh pembengkakan selaput lendir. Asma disebabkan oleh alergi terhadap debu, asap, bulu hewan, atau jamur. Yaitu penyakit asma ya, ciri-ciri penyakit asma atau sesak napas. Selanjutnya yang ketiga, penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia adalah flu atau influenza. Flu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Virus menyebar melalui udara karena batuk dan bersin dari penderita flu. Gejala-gejala flu antara lain hidung tersumbat, tenggorokan terasa sakit, dan tubuh demam. Yang keempat, penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia itu yaitu bronkitis. Apa itu bronkitis? Bronkitis adalah peradangan pada selaput lendir trakea, bronkus, dan bronkiolus. Selanjutnya yang kelima, penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia itu adalah pneumonia. Apa itu pneumonia? Pneumonia adalah infeksi paru-paru akut yang disebabkan oleh virus dan bakteri, sehingga bronkus dan alveoli berisi banyak cairan. Kondisi ini menyebabkan terganggunya proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Gejala pneumonia antara lain batuk yang disertai darah, sulit bernapas, dan nyeri dada. Nah itulah siswa-siswi sekalian ya, sekilas pelajaran tema 2 subtema 2 ya, muatan IPA mengenai faktor penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan serta penyakit-penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan. Kita lanjutkan lagi. Nah ini gambar-gambar penyakit yang mengganggu pernapasan ya, yang mengganggu organ pernapasan.
Yang pertama adalah TBC ya, tuberkulosis. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi ada bakteri ya masuk ke paru-paru. Kemudian yang kedua, asma atau sesak napas. Ini ada gambarnya ya. Gambar bronkiolus itu ada bronkiolus yang normal itu yang paling bawah itu terbuka lubangnya. Sekarang yang sedangkan yang atas itu yang berpenyakit asma itu ditutup oleh cairan, jadi sulit untuk bernapas. Yang ketiga adalah flu atau influenza. Nah, ini gambar jenis virus flu ya, flu atau influenza. Itu gambar virusnya. Selanjutnya yang keempat adalah bronkitis. Seperti ini ya. Kalau bronkusnya normal itu lubangnya terbuka. Kalau bronkitis, bronkusnya tidak normal, tertutup oleh cairan. Selanjutnya pneumonia ya. Nah, seperti ini. Infeksi paru-paru yang akut, sama disebabkan oleh virus dan bakteri. Nah, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya adalah muatan pelajaran IPS. Di sini untuk muatan pelajaran IPS, kita akan belajar mengenai jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau jenis usaha yang dikelola oleh kelompok. Kemudian kita lihat pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat ya. Nah, jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau kelompok. Yang pertama, kita akan mempelajari jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh sendiri. Nah, usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perseorangan atau perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contoh usaha perekonomi perorangan. Yang pertama, usaha ekonomi yang dikelola sendiri itu atau usaha perorangan adalah usaha pertanian ya. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas. Lahan persawahan dan tegalan. Namun, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Kita lanjutkan yang kedua. Jenis usaha perseorangan itu yang kedua adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Itu contoh usaha perdagangan. Selanjutnya, jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri atau usaha perseorangan itu adalah usaha jasa. Nah, perhatikan usaha jasa perorangan di daerah kalian ya. Nah, secara umum banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya potong rambut ya, itu usaha jasa. Kemudian fotokopi, bengkel, dan penjualan pulsa. Nah, itu termasuk usaha dalam bidang jasa. Selanjutnya yang termasuk jenis-jenis usaha perseorangan itu adalah industri kecil. Industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Nah, itu jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri ya atau perorangan. Kita lanjutkan.
Selanjutnya adalah jenis-jenis usaha yang dikelola secara kelompok atau oleh kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan, maupun dalam hal bagi hasil. Beberapa usaha ekonomi yang dikelola secara bersama adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang. Setiap anggota firma mempunyai hak untuk bertindak atas nama firma. Kemudian yang kedua adalah CP ya, atau Common Detail Partnership atau persekutuan Komanditair. Itu perusahaan yang didirikan oleh satu orang pengusaha atau lebih dengan modal dari pengusaha itu dan dari beberapa penanam modal, itu CP ya. Selanjutnya jenis-jenis usaha yang dikelola secara kelompok itu adalah PT atau perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Saham adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam perusahaan. Selanjutnya jenis-jenis usaha yang dikelola oleh kelompok itu adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Ada 3 bentuk perusahaan negara, yaitu perusahaan jawatan atau disingkat Perjan, kemudian perusahaan umum disingkat Perum, ada lagi perusahaan perseroan atau Persero. Selanjutnya jenis-jenis usaha yang dijalankan secara kelompok itu adalah perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Kemudian selanjutnya adalah koperasi. Koperasi adalah usaha bersama dalam bidang ekonomi. Kerjasama dalam koperasi berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggotanya. Terdapat 5 bentuk koperasi di Indonesia, yaitu koperasi konsumsi, simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Ini ada lagi ya pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Seluruh aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut kegiatan ekonomi. Nah, jadi ada 3 macam kegiatan ekonomi ya. Yang pertama adalah produksi. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Contohnya pabrik kertas yang mengolah kayu, hasil pemotongan pohon menjadi bubur kayu yang kemudian diolah menjadi kertas. Orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Ada lagi contoh kegiatan ekonomi itu adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan distribusi atau penyaluran barang disebut distributor, yaitu agen, pedagang besar atau grosir, dan pedagang eceran ya. Kemudian ada lagi pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesehatan masyarakat itu adalah konsumsi ya. Konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan atau menghabiskan barang dan jasa. Contoh kegiatan mengonsumsi barang yaitu makan ya, contohnya ini makan roti atau menggunakan buku tulis dan lain-lain. Contoh kegiatan mengonsumsi jasa yaitu mencukur rambut di salon, naik angkutan umum, dan lain-lain ya, atau ke dokter, itu mengonsumsi jasa.
Nah, baiklah siswa dan siswi semuanya, itulah sekilas pembelajaran tema 2 subtema 2 muatan pelajaran IPA dan IPS. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Dari Papa dicukupkan sekian dan terima kasih. Kemudian tidak lupa semangat terus untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.